apa kalau sebetulnya aku tuh dua sisi yang berbeda, sebetulnya dua saya orangnya. Enggak, untuk dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia panggung itu saya kira sangat berbeda gitu kan, sangat berbeda, dimana ketika aku sehari-hari aku adalah Uji, tapi ketika aku di atas panggung aku adalah Juminten, yang dimana tubuhku dimiliki oleh Juminten, baik jiwa raganya dimiliki oleh Juminten. Artinya apa yang aku lakukan adalah yang Juminten lakukan. Ya gak kabeh sing wandu nanggon ludruk iki wandu kabeh. Ndak semua di dalam ludruk ini wandu semua, banci semua, ndak juga gitu kan. Tapi ya ini sebetulnya kehidupan ludruk dan kehidupan sosial yang ada di masyarakat itu ya ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada juga yang laki-laki setengah perempuan gitu. Atau wandu ini. Dan misalkan kalau ludruk nggak banci, nggak ada bancinya, satu, kurang lucu juga. Yang kedua, nggak mungkin kan kalau seorang wanita diajak keludrukan pulang sampai malam, sampai larut, kan nggak boleh. Saru. Gitu. Saru orang Jawa bilangnya. Jadi ya pemeran wanitanya diganti yang banci-banci. Wanita setengah, wanita siluman kalau sekarang bilangnya, wanita siluman. Maksudnya wanita siluman itu ya bisa cowok, bisa cewek kayak aku, bisa cowok, bisa cewek. namun dalam dunia kesenian mereka bebas untuk mengekspresikan apa yang dia miliki, dan juga saya kira wandu ini juga merupakan simbol dari kebebasan berekspresi. Namun para leluhur sesepuh kita meluruskan dan memberikan arahan yang tepat bagi para wandu atau waria ini untuk ngini loh sakjane sing genah itu kan kayak ngini, sebetulnya seperti ini loh yang tepat untuk kamu lakukan itu. Oke. Kami mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Bapak, Ibu, Mas, Mbaknya semua di acara ini. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan mengawali diskusi kami dengan sebuah mukadimah yang mengangkat topik penting tentang peran wandu dalam seni tradisi ludruk Jawa Timur. Wandu atau waria. Oke. Wandu atau waria tadi Bapak Bapak Sunarto merevisi ya. Oke. Ludruk sebagai salah satu bentuk seni tradisi Jawa Timur memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan warisan seni yang kaya. Salah satu unsur kunci dalam pertunjukan ludruk adalah peran wandu yang menjadi salah satu elemen vital dalam kesenian ini. Wandu dalam konteks ludruk adalah seorang komedian atau pelawak yang memiliki tugas utama untuk menghibur penonton dengan lawakan-lawakan yang cerdas dan mengocok perut. Peran wandu bukan hanya sekedar membagi tawa, tetapi juga memainkan peran kritis dalam menyampaikan pesan moral, kritik sosial, serta menyoroti isu-isu aktual yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pertunjukan ludruk, wandu juga sering berperan sebagai penghubung antara penonton dan cerita yang sedang dipentaskan. Mereka memiliki keahlian luar biasa dalam berbicara, mengimprovisasi, dan berinteraksi dengan penonton. Dengan candaan dan lawakan mereka, wandu mampu menciptakan suasana yang riang sehingga penonton merasa terlibat dalam pertunjukan. Tidak hanya sebagai pelawak, wandu juga dapat berperan sebagai mediator antara karakter-karakter dalam cerita. Mereka sering menggambarkan karakter yang lucu, lemah, atau bahkan ceroboh, tetapi juga memiliki sisi bijak dan cerdas yang dapat menginspirasi penonton. Selain itu, wandu juga berperan dalam menjaga kesinambungan generasi ludruk. Mereka mengajarkan seni ludruk kepada generasi muda, mengenalkan nilai-nilai budaya, dan mendorong pewaris tradisi seni ini untuk terus melestarikan kesenian yang berharga ini. Dalam perkembangannya, peran wandu dalam ludruk telah mengalami evolusi. Mereka tidak hanya terpaku pada tradisi lama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka memadukan unsur-unsur tradisional dengan elemen kontemporer, sehingga ludruk tetap relevan dan menarik bagi sebagai kalangan. Dan menarik bagi berbagai kalangan maksud saya. Dalam diskusi hari ini, kami akan menjelajahi lebih dalam mengenai peran wandu dalam ludruk Jawa Timur. Termasuk bagaimana mereka mempengaruhi pertunjukan, bagaimana mereka menghadapi perubahan zaman, dan bagaimana mereka berkontribusi dalam melestarikan kekayaan budaya Jawa Timur.
Kami juga mendengarkan pandangan dari para ahli dan praktisi ludruk yang berpengalaman, yaitu Bapak Sunarto. Iya, saya sendiri. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tanpa banyak bicara lagi, mari kita mulai diskusi ini dan berkenalan lebih dekat dengan peran Wandu dalam seni tradisi ludruk Jawa Timur. Saya mengundang semua peserta untuk berkontribusi dan berbagi pemikiran sehingga kita dapat memahami dan mengapresiasi warisan budaya yang luar biasa ini dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, boleh tepuk tangannya? Oke, selamat malam Bapak Sunarto. Selamat malam. Oke. Mbak. Iya, Mbak boleh, Pok boleh. Kita santai ya, kita Iya, diskusi sama-sama. santai, kita ngobrol-ngobrol santai Iya. Pak. Ini karena mic-nya hanya satu, jadi saya akan serahkan ke Bapak, oke? Iya. Oke. Oke. Pak, ini kita ngobrol-ngobrol, saya akan saya akan ini menyampaikan beberapa pertanyaan. Tapi kalau nanti ada teman-teman yang mau bertanya juga monggo, ya nggak harus nunggu saya selesai ya. Oke. Pertama, apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi seorang Wandu dalam pertunjukan ludruk? Mohon maaf ya Mbak ya. Iya. Kalau aku sih bukan karena suka, memang dari sananya udah kecewek-cewekan gitu. Jadi mau nggak mau ya harus kita jalani kayak gini. Kalau zaman sekarang kan enggak, hari-hari kan sekarang enggak kan biasa kan jeng cowok-cowok model lebih terus jadi Wandu. Kalau aku kan enggak, dari kecil gitu. Jadi mulai dari kecil aku udah menyukai kesenian ludruk dari kecil. Itu dari usia berapa Bapak sadar Bapak suka dengan kesenian ludruk itu? Aku masuk kesenian ludruk itu umur 12 kalau enggak 13, SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya? SMP kelas 3 aku mulai terjun ke dunia kesenian. Pertama ya aku ikut ludrukan. Tapi belum tahu alur ceritanya lah, masih ikut-ikutan gitu aja Mbak dulunya. Itu berawal itu dari apa, keluarga juga ada yang berkecimpung di dunia kesenian tersebut atau bagaimana? Dari keluarga juga ada, bapak saya. Oh, oke. Bapak saya kan pemeran ludruk juga, tapi dia sebagai pemeran cowok. Lain kalau aku kan sebagai anaknya penerusnya itu jadi pemeran cewek. Jadi bidadarinya gitulah. Kan tercantik sak Jawa Timur kan. Iya. Aku kan tercantik sak Iya, Jawa Timur, betul. sampai tua gini, udah kelihatan cantik gitu. Masa udah tua sih? Udah hampir, maaf ya, Iya. hampir 60-an loh Mbak. Wow, aku, Mbak. Tapi tidak masih terlihat. kelihatan kayak umur 30 apa 15 Tadi ya, gitu ya. 35 ya tadi ya. 36. Balik aja di kanan. Sorry Iya, ya. nggak apa-apa. Canda. Iya. Umur 60. Bercanda. Oke. Apalagi ya ditanya. Bagaimana perjalanan Bapak dalam mempelajari dan menguasai seni pertunjukan ludruk? Dari mulai nol ya Mbak ya. Iya. Ikut-ikutan gabung-gabung ke sana kemari. Terus habis itu kita belajar tari-tari remong. Tari remong udah bisa remong kan. Terus ngikuti gimana cara alur ceritanya gitu. Mulai dari remong itu gimana cara-caranya, urut-urutannya main itulah. Kita resapi terus sampai berapa tahun udah resap kan bisa kan. Itu diperankan. Berarti menjadi seniman ludruk itu juga harus bisa dengan peran-peran yang lain, atau hanya kalau misalkan peran Wandu hanya Wandu, atau dia juga bisa belajar tari remo, terus jula-juli dan segala macam, atau gimana? Kalau itu sih menurut aku pribadi Iya. loh Mbak ya. Menurut aku pribadi itu harus serba bisa. Oh, oke. Harus serba bisa. Aku ya bukan menyombongkan diri ya Mbak ya. Aku remong bisa, terus jula-juli bisa, terus sebagai pemeran juga bisa gitu aku. Aku pokoknya intinya harus serba bisa gitu. Kalau soalnya dunia aku udah dunia Wandu gitu Mbak, udah dunia Wandu kan aku. Terus apalagi yang mau ditanya? Oke, banyak Pak. Oh, iya, oke. Banyak, tenang, banyak. Ini ada pertanyaannya banyak di listnya. Terus figur atau mentor yang berpengaruh dalam perkembangan Bapak sebagai seorang Wandu siapa Pak? Figur. Figurnya.
ya nggak ada yang mempengaruhi lah aku. Oh, iya? Ikut gimana ya? Udah jadiku kayak gini gitu loh. Nggak ada yang. Nggak ada yang diidolakan mungkin atau aduh aku tuh dari kecil senang melihat si Fulan ya kan. Enggak. Intinya aku dari kecil aku harus ingin ikut kesenian ludruk gitu. Enggak aku punya ngopen maaf ya, wandu sana itu enggak. Intiku aku harus ikut kesenian ini, kesenian itu, harus itu. Aku nggak ludrukan aja loh, Mbak. Ikut jaranan juga bisa gitu aku. Terus nyinden wayang juga bisa gitu. Terus yang paling Bapak nikmatin dalam menjadi bagian dari seni ludruk apa, Pak? Bagian seni ludruk aku paling tak senengi ya kur. Paling kur tak senengi. Kan bisa endel gitu. Bisa endel, bisa kemayu gitu loh. Kemejas gitu. Paling endel. Paling endel ya. Kan karena namanya wandu ya bisa endel gitu. Kalau nggak endel ya nggak wandu lah. Gitu. Sebenarnya wandu tuh punya karakteristik nggak sih? Maksudku gini, dengan wandu-wandu yang lain. Misalkan, oh ini Pak Sunarto nih karakternya, wandunya. Atau mungkin teman kami yang biasa main Uji nih, ya kan? Uji juga seorang wandu nih. Itu, ini Uji banget. Ada nggak sih kayak gitu? Ya, atau enggak. Random aja? Random, sama-sama aja, nggak ada yang membedakan. Kita sama-sama aja, ayo main bareng-bareng, nggak harus aku misalkan ya, yang paling pandai, paling anu itu enggak. Terus biasa saja. Jadi kayak Mas Uci kan ya biasa sama aku enggak. Mas Uci terlalu gini, enggak. Sama-sama aja kita, ya meskipun aku apa ya, sudah sing paling tenar ya apa? Oh iya, tenar. Ya, itu kan ya juga mendalami yang sing barusan nggak mengayomi lah ya. Nggak usah menonjolkan diri aku paling wah paling enggak. Ya kita sama-sama kalau itu ada kesalahan, oh gini mas caranya gini gitu, nggak harus aku yang paling pandai harus gini enggak. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada apa patokan ini kalau wandu yang udah profesional harus seperti ini, harus seperti ini, enggak ya? Nggak ada sama sekali buat aku, nggak ada, harus biasa-biasa aja. Nah menurut Bapak nih, wandu lahir dari fenomena sosial atau genetika? Kebanyakan genetika. Genetika kebanyakan. Itu menurut Bapak ya? Iya, menurut aku jalan dari kecil. Kalau yang lain-lainnya sih ada juga yang putus cinta terus jadi wandu, ada juga. Ada juga yang gitu, aku putus cinta, wes mending aku jadi banci. Ada. Kalau aku kan dari kecil udah ke cewek-cewekan. Aku suka cowok itu gitu. Nah, ini. Nah, ini mungkin sedikit yang aku tahu. Nggak apa-apa Pak, aku suaranya udah kenceng nih, udah masuk kok, udah masuk juga. Ini buat apa namanya? Ini sedikit yang aku tahu, ludruk itu berawal dari zamannya Belanda ya kan, dan katanya peran wandu itu adalah peran yang menggantikan posisi perempuan pada masa itu, masa kolonial, di mana perempuan kan nggak boleh naik panggung ya untuk juga menghindarkan pelecehan dan segala macam. Betul ya gitu. Coba dong Pak jelasin sedikit mengenai itu gitu. Itu kan sedikit yang aku tahu aja. Khusus wandu ya? Iya, khusus wandu. Kalau kita sebagai peran wanita dalam ludruk, misalkan kita dipegang-pegang sini, misalkan dicolek-colek, kan nggak apa-apa. Soalnya kita kan sama-sama cowok aslinya. Wah, aku juga disunat, dulunya. Aku juga disunat loh Mbak dulunya. Tapi ya tetap kemayu, tetap kemejas kayak gini. Tetap kemejas. Kalau cewek asli, wanita asli, perempuan asli ya, kalau dicolek lakinya kan pasti cemburu, pasti gitu. Kalau kita waria, wandu, meskipun diapa-apain nggak mungkin ada yang cemburu, nggak ada yang suka 100% sama wandu kan nggak ada. Sukanya kan mungkin suka sama ininya gitu loh, maksudnya aku. Nggak ada dong cowok, nggak ada kan cowok. Aku kok suka banget sama wandu itu, nggak ada kan aku suka banget sama wandu itu karena apa? Gininya. Kalau nggak ada gininya ya ditinggal. Cowok zaman sekarang kan gitu, mulai dari dulu. Maaf ya bagi yang cowok-cowok ya, nggak nyinggung loh ya. Ambil guyan-guyan ya Mas. Iya. Terus gimana Bapak mempersiapkan diri sebelum tampil? Biasanya di atas panggung dalam karakter wandu.
dalam itu Biasanya apa yang dipersiapkan? Yang harus Bapak persiapkan? Kalau mau manggung nih? mau manggung, persiapan mau manggung ya kita. Ada ritual khusus nggak sih? Ya enggak ada kayak gitu-gitu buat aku sih enggak ada Nggak ya. ada. Kalau kita manggung ya minggung coba bawa make up, bawa itu aja. Nanti terus misalkan kita sebagai peranan ya. Misalkan aku jadi lakon nanti Yeah. jadi lakon. Ya itu yang dipahami lakonnya itu apa, ceritanya apa, alurnya itu diresapin. Misalkan yo, Yeah. misalkan kayak Andi-Andi Lumut. Nah, kita kan Andi-Andi Lumut. Nah, atau bagi Kleting Kuningnya itu gimana? Kan pemeran utamanya kan Kleting Kuning. Nah, Kleting Kuningnya itu meresapinya gimana? Jadi sing itu apa? Terjolimi itu loh, Mbak. Peranan isok nangis itu gimana caranya? Soal itu gimana caranya gitu. Oh, dan itu kalau make up itu juga make up sendiri? Make up sendiri. Wah, Make up sendiri, make up terkecuali sendiri. kalau ada yang anggota baru belum bisa make up, kita bantu. Berarti dengan Bapak menjadi melakukan peran Wandu juga Bapak juga punya skill make up dan punya salon ya Pak ya? Sekarang ya? Punya. Kalau Mbak E nganggur, main ke salonku Boleh. sana. Jalan Bijan Kata Cok 4. Oke, itu boleh Di Mas tuh. Arto Salon. Iya, bisa pedikir? Bisa. Oke, Banyak lurusan, banyak. Rambut mana aja bisa dilurusin. bisa dilurusin. Maksud aku rambut sing ini, maksudnya rambut keriput, rambut bukan rambut lainnya. Ada. Oke. Gimana sih Bapak menghadapi tantangan dan tekanan yang mungkin muncul saat berada di atas panggung? Kasih dong pengalamannya, ceritanya mungkin pernah Sing dimaksudnya tekanan. tekanan gimana? apapun, tekanan dari sutradara kah atau dari penonton, entah ditimpukin lah dan segala macam juga kan ada, atau diintimidasi. Kalau itu sih gini, misalkan kita nggak fokus dalam permainan itu, dalam menjalani itu ya, peranan ya. Mungkin juga sih, misalkan kita salah, mungkin dicubitin salah gitu, terus ingat oh ya ini waktunya sing ini ya gitu. Kalau dari penonton sih nggak ada. Ya cuman karena kadang-kadang kan sing grupnya itu, oh salah itu salah, kan ngamping sembunyi ngamping di sebelah panggung itu loh Mbak, kan ada papan salah itu gitu. Cuman bisik-bisik kita kan udah dengar gitu karena nggak ada sih kok kita ditekan harus gini itu nggak ada sama sekali. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau berbagi, sharing dari teman-teman? Monggo. Mas Papi dulu silakan. Nanti enggak sambung. Monggo, Papi. Ya. Oh, masuk aja. Ya, masuk aja sini. Masuk sini, Papi. Masuk mriki mawon kok, Papi. Dari situ saja ya wes, jadi saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, Ya ora apa-apa lah banter. Iya, Pak Sunarto, terima kasih. Perkenalkan saya Papi ya dari Sanggar Rumah Seni ya. Saya tertarik sekali tadi melihat perbincangannya ada ya. Yang jadi pertanyaan dari saya adalah ketika pertama kali memutuskan, oke, saya jadi Wandu. Sebenarnya bukan ke Wandunya yang saya soroti, tetapi ketika menentukan, oke, saya akan terjun ke dunia seni ludruk, itu apa pertimbangannya? Karena seringkali banyak sekali dilema sih di teman-teman seniman juga. Kalau seandainya ingin terus terjun di dunia kesenian tradisional, terutama ludruk, itu ya banyak pertimbangan karena kita tahu sendiri mungkin di saat ini kesenian tradisional ludruk ini bukan sesuatu yang menjadi hiburan utama ya, dan juga akhirnya berakibat pada pendapatan dan kehidupan sehari-hari. Nah, pada awalnya itu kenapa kok begitu terobsesi untuk masuk mendalami ludruk dan bisa sampai bertahan sampai sekarang ini? Apa sih rahasia dan
ide pertama kali yang menentu, oh ternyata saya ikut ludruk saja, saya berkesenian di ludruk saja. Itu saya rasa yang menurut saya penting, agar bisa jadi acuan untuk teman-teman yang lain yang sekiranya ingin masih bingung menentukan kesenian apa yang bisa dijalani. Itu Pak Sunarto, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan Papi tadi ya. Ini aku mulai jawab dari awal ya, Papi ya. Aku suka sekali ikut kesenian ludruk, terobsesi itu mulai dari kecil itu gini Pi. Tak kasih gambaran aja ya. Kita ikut ludruk itu bisa mengingat kejadian-kejadian atau mitos-mitos gitu loh Pi. Kayak cerita-cerita rakyat, kayak Sangkuriang, kayak itu kan bisa diperankan dalam kesenian ludruk juga kan Pi. Nah gitu. Makanya aku terobsesi di situ, bisa gimana ya, bisa ngenang sampai tua gitu loh. Cerita-ceritanya kayak cerita kayak sampai inte barang itu kan bisa dianutakan kan Pi, bisa dihayati gitu loh. Jadi aku memang dari kecil memang dunia kesenian itu sangat-sangat senang, sangat-sangat udah mendalam, maksud aku mendalam dalam hati, bukan karena bayarannya sedikit atau apa itu buat aku nggak masalah Pi. Yang penting aku orang kesenian gitu loh, nggak membandingkan aku harus bayaran segini itu enggak. Ludruk itu bukan mengharapkan itu enggak. Kalau gitu kan kita bisa kerja sampingan kalau itu buat aku. Kalau aku kan orang kesenian ya gak berharap bayaran segini enggak. Cuman aku ingin menghidupkan kesenian ludruk ya itu tadi bisa kayak sejarah-sejarah gitu loh maksud aku gitu. Maka orang-orang anak-anak sekarang kan sulit kan diajak ke ludruk itu kesenian apa iku kuno gitu biasanya kan gitu jawabannya. Padahal kalau diresapin itu dikasih tahu ngerti ya, ada yang mau ada terobsesi ikutlah ada itu. Tapi kebanyakan orang tuanya kadang-kadang sing larang itu orang tuanya. Dikirain ludruk itu harus jadi wandu gitu semua gitu loh Bi. Aslinya kan enggak. Itu orang tuanya. Tapi anak-anak sing udah tahu liku-liku ludruk itu ya suka, meskipun sampai manapun ditempuh gitu, sing tahu cerita alur cerita kejadian-kejadian itu gitu. Kalau orang tuanya ojo jadi banci kan nek ludruk kan biasanya kan gitu, dikirain kan anggota ludruk itu banci semua, wandu semua gitu loh maksudnya aku. Terus nanti kamu suka sejenis itu enggak, aslinya enggak. Wah aku dewi yo, meskipun aku gini-gini nggak suka sama sejenis kok. Peres. Ya rapi. Punya anak 2 loh aku Pi. Gimana? Punya anak 2 loh Mbak. Sing satu dua-duanya udah kuliah. Udah kuliah semua di UNESA semua. Bukan semuanya kok anggota ludruk itu wandu itu enggak sama sekali enggak. Cuman orang tuanya aja kurang ngasih kurang ngasih pengertian ke anaknya. Kalau anaknya udah ngerti, pasti suka ludruk. Aku dulu juga gitu. Enggak seberapa paham ludruk kan masih kecil kan, aku masih kecil. Ludruk itu kesenian apa sih? Tiap hari aku mengikuti alur. Nah, di situ aku mulai menetapkan dalam hati, aku harus iso main ludruk, harus ikut ludruk. Makanya berapa ludruk apa namanya tuh, berapa nama ludruk yang aku ikuti udah banyak. Oke. Begitulah ceritanya. Terima kasih. Oke. Nah, ini saya pengen mengundang salah satu teman kita, ya kan? Namanya Uji. Iya. Ini dulu aku juga, ngeliatnya, aku belum tahu kalau dia tuh. Waktu itu aku belum tahu dia pemain ludruk atau dia seniman. Cuman pertama kali ketemunya di sini ya, di Cantingan ya. Seniwati dia. Seniman.
seniman dia bukan seniman. Seniman, ya kan. Terus dia punya jalan ya dari awal itu udah wah eye catching gitu ya kan. Padahal tapi kita lihat ya, ya monggo silakan Mas Uji atau Kang Uji. Aku Bergabung. gimana ya? Boleh di sini boleh. Sini juga Mana boleh. tadi? Oke. Wah ini dia nih. Ini apa? Seniman muda nih, muda banget nih ya, muda banget nih, muda. Boleh dong ceritain sedikit dong. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kenapa kamu senang atau menggemari di dunia apa kesenian ludruk ini ya? Kesenian lah ya, kesenian tradisi. Oke. Terima kasih Pak Muni, terima kasih juga Pak Sunarto atas waktunya malam hari ini. Sebetulnya kalau untuk kesenian sendiri itu saya kira sudah dari dulu memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sunarto. Udah meresap dalam hati sejak kecil. Biasanya Kayaknya gitu. sudah begitu, Udah ya? gitu, Kayaknya udah ada tertanam di dalam lah. Bibit-bibitnya udah dari kecil ya. udah ada. Iya. Lalu kenapa kok seni tradisi gitu ya? Saya kira seni tradisi ini sangat asyik dan juga seperti yang dibilang Pak Muni, awalnya saya juga eye catching banget gitu kan. Dengan seni tradisi itu kan. Wah, sudah mengena gitu kan. Akhirnya dari hal yang menarik itu aku berusaha untuk masuk lebih dalam dan memang asik banget seni tradisi. Memasuki dari awal, maksudnya dari awal. mendalami. Dari awal. Itu di usia berapa waktu itu? Aku di teater itu kurang lebih SMP kelas 1 ya, kelas 1. Oke. SMP kelas 1 aku sudah di teater, lalu SMK juga ikut, waktu kuliah juga ikut, dan setelah itu, selepas itu aku masuk ke panggung-panggung yang bisa dibilang komersil gitu kan, panggung-panggung tanggapan gitu kita tanggapan. Kalau sebelumnya kan kita panggung kesenian yang ada di sekolah, di komunitas kita. Lalu berikutnya aku mulai memberanikan diri dan ya memang seperti yang dikatakan Pak Sunarto, awalnya memang ikut-ikutan saja, tapi lama-kelamaan kok enak, kecanduan akhirnya. Gitu. Nah, kamu berawal dari teater, ya kan? Betul. Penyesuaiannya itu mudah atau enggak ketika masuk ke dalam kesenian tradisi? Kalau dibilang penyesuaian cukup sebetulnya sama-sama di teater saya kira ya, cuman perbedaannya adalah di atmosfernya, di mana kebanyakan di seniman teater itu mengikuti kegiatan seni modern gitu kan, sedangkan di seni tradisi ini juga bisa dibilang lebih klasik gitu ya, dari Agak susah. pelakunya, Agak dari susah. Agak susah. kebiasaannya, betul agak susah untuk mengikuti. Tapi karena basic yang aku miliki adalah di seni tradisi, di keluargaku juga menggemari seni tradisi, akhirnya ya aku memiliki jalan yang cukup mudah untuk masuk ke situ. Gitu sih. Tapi orang tua keluarga juga ada yang pelaku seni? Pelaku seni dari keluarga ibu yang di Jombang itu juga di seni, di wayangan gitu kan. Kalau dari bapak itu adiknya bapak atau omku itu dia perupa. Terus kakak sepupuku dia penulis dan juga pelukis juga sih gitu. Oke, ini aku mau nanya sama Bapak Sunarto sama juga Uji ya. Oke. Gimana kalian menciptakan koneksi emosional dengan karakter Wandu yang kalian perankan? Monggo Pak Sunarto dulu. Koneksi Menciptakan koneksi emosionalnya. Oh. ben kroso Pak. Ben. Iya. Oke. Ya kalau naik di atas panggung ya Iya. itu maksudnya. Iya. Kalau di atas panggung supaya untuk meresapi emosional kita ya. Tergantung alur ceritanya, Mbak. Ceritanya misalkan gini-gini. Gimana yo? Untuk ngomongnya itu. Misalkan aku pemeran jahat ya. Situ harus pura-pura bisa ngomong nyelkit gitu lah, nyelkit lah. Di situ kita bisa
bisa emosi gitu ya, tapi ya bukan emosi beneran, cuman emosi emosional gitu, nggak emosi beneran gitu. Nah, apa menurut Bapak apa yang paling tersulit yang Bapak perankan? Emosi apa yang paling sulit sebenarnya? Paling sulit aku emosi sebagai ibu-ibu dalam kisahnya, dalam kisah bawang merah bawang putih. Sulit banget itu untuk jadi orang jahat loh, sulit banget gitu. Dasarnya mau ngapi Pak ya. Aku kan memang wanita tercantik gitu ya. Dan terlembut ya? Terlembut. Lemah gemulai maksud aku. Meskipun dandan cowok aku, lu ono wandu. Gitu, tapi udah kelihatan kan kalau aku tuh gini-gini. Makanya kan nggak asing lah aku dipanggil Mbak gitu nggak asing, apalagi rambutku juga panjang bu, segini asli banget. Asli wanita kan, makanya tak tutup-tutupi, nggak bisa aku untuk berperan jahat itu sulit banget aku, misalkan jadi bawang merahnya untuk marah-marah gini-gini nggak bisa. Gitu. Oke, gimana kalau Uci? Oke, membangun koneksi secara emosionalnya. Sebetulnya apa ya, lebih apa, kalau sebetulnya aku tuh dua sisi yang berbeda, sebetulnya dua saya orangnya. Enggak, untuk dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia panggung itu saya kira sangat berbeda gitu kan, sangat berbeda, dimana ketika aku sehari-hari aku adalah Uji, tapi ketika aku di atas panggung aku adalah Juminten, yang dimana tubuhku dimiliki oleh Juminten, baik jiwa raganya dimiliki oleh Juminten. Artinya apa yang aku lakukan adalah yang Juminten lakukan, sehingga ya sudah, bukan lepas kontrol, tapi tetap dalam koridor aku mengontrol diriku, namun tetap pemeran jahat. Pemeran jahat. Aku maksimalkan, gitu. Aku maksimalkan untuk menjadi Wandu atau menjadi Juminten di atas panggung gitu. Nah itu tantangannya apa sih ketika, apalagi kamu kan punya tadi ya dua karakter itu ya, dua karakter ya kan. Bagaimana kamu menciptakan emosional keperempuanan itu, feminim itu di atas panggung? Atau kamu sempat juga riset atau gimana? Observasi dengan teman-teman perempuan atau bagaimana? Kalau riset sih pasti ya, pasti. Jangan kita melihat keseharian para Wandu itu atau melihat keseharian perempuan. Ini udah bersifat apa aja, bersifat galak. Artinya kesehari-harinya gitu ya. Artinya kita bisa mempelajari dan melihat ya sedikit banyak nyontek gitu ya, nyontek. Tapi aku pikir juga sebetulnya manusia itu kan ada sisi feminimnya gitu kan Pok. Jadi tinggal bagaimana kita mengontrol diri untuk lebih banyak sisi feminimnya daripada sisi maskulinnya. Ketika jadi Uji ya sudah, artinya kita lebih dominan sisi maskulin. Tapi kalau jadi Juminten ya sisi feminim kita harus kita tonjolkan. Aku kira seperti itu aja sih, mudah saja sih. Tinggal ya bagaimana kalau Juminten itu feminim, centil, cantik gitu kan. Tapi juga tidak lepas kontrol serta-merta, wah sampai lali aku ternyata aku kilanang. Tidak ada juga gitu. Nggak sampai gitu juga. Gitu. Nah itu tantangan yang paling tersulit apa? Memerankan Wandu. Karakter apa? Apa sih? Apa ya? Tantangan paling sulit sejauh ini, tantangan yang paling sulit adalah terbawa. Terbawa. Dan juga bingung kadang-kadang itu. Kayak lali aku macak wedok ternyata, kayak aku lanang. Yang aku bawakan laki-laki atau sebaliknya itu. Ya ketika aku laki-laki ternyata kok kebacut feminim gitu. Itu aja sih sebetulnya, tapi itu juga apa ya, tidak berlangsung lama gitu kan. Itu pun juga mungkin hanya sebagai gimmick-gimmick saja sih sebetulnya. Saya kira gitu sih Mbak. Oke, gimana kalian melihat peran Wandu dalam menjaga dan melestarikan tradisi ludruk di tengah perkembangan budaya yang modern ini? Monggo Pak Sunarto. Perkembangan ludruk zaman sekarang ya. Iya. Perannya Wandu. Bagaimana perannya Wandu dalam menjaga dan melestarikan tradisi ludruk di tengah perkembangan budaya yang modern? Biasa aja, tapi ya tetap
gimana ya Mbak ya aku ngomongnya itu. Udah pemain lama itu loh, tadi nggak bisa membedakan. Buat aku sih yo santai-santai aja, nggak ada sing gini tuh enggak gitu loh. Jadi ya wis di jalan aja gini gitu aku. Terus? Oke, gimana Uji? Kalau Uji? Iya Pak, betul ya memang ya. Kita Iya. kayaknya memang kita jalan aja gitu. Kita dijalani. Kita nggak pernah mikir seberapa besar kontribusi kita untuk uri-uri budaya ludruk Iya, gitu. Tapi ya kita memerankan porsi kita, memainkan porsi kita sesuai kemampuan kita. Mungkin gitu Pak ya. Iya, Mungkin gitu iya. aja. Urusan nanti itu akan tetap survive di masa kini atau tetap eksis di hari ini, itu juga merupakan tanggung jawab kita semua sebagai pelaku kesenian. Tapi kalau dari kami yang memang menjadi wandu di atas panggung, saya kira Terus kita jalani aja. kita jalani dan memerankan porsi kita. Porsi kita. Itu sih. Peranan kita Kalau istilahnya kita merasa terbebani juga enggak, merasa bahwasannya kita memberikan kontribusi yang banyak juga enggak juga. Saya kira itu sih Pak Narto. Iya. Kita menjalankan sesuai komitmen kita lah. betul sesuai komitmen kita. Sesuai komitmen Kita kita. berkomitmen menjadi wandu di dunia ludruk. Artinya kita juga punya tanggung jawab menjaga ludruk itu tetap eksis. Dalam tanda kutip ya sesuai kemampuan kita. Mungkin gitu. Pak. Iya, betul. Kita berusaha, mungkin Pak Narto di generasi yang lebih dahulu ketimbang aku gitu kan. Aku di generasi yang hari ini banyak belajar aku dari Pak Narto untuk bagaimana istilahnya mentransfer atmosfer ludruk ke generasi yang lebih muda kayak gitu sih Mbak. Nah, kalau misalkan kamu nih, khususnya kamu dengan teman-temanmu yang seusiamu, apakah mereka punya antusias dalam kesenian tradisi? Mungkin atau juga Yang peranmu kita tuntun. di dalam sosial sebagai Uji juga ada juga peran mempengaruhi teman-teman untuk mulai aware dengan tradisi kesenian. Aku suka banget ini pertanyaannya. Jadi kenapa memang Juminten atau Wandu ini sudah melekat, image Juminten atau Wandu ini sudah melekat pada diriku, sehingga itu juga memberikan dampak tersendiri. Orang akan istilahnya perhatian terhadap diriku, sehingga bagiku itu juga akan lebih mudah untuk menyampaikan atau mentransfer atmosfer, ilmu, pengetahuan, dan juga aku mengajak mereka untuk kenal lebih jauh. Seperti yang dibilang Pak Sunarto, ya gak kabeh sing wandu nanggon ludruk iki wandu kabeh. Ndak semua ada dalam ludruk ini wandu semua, banci semua, ndak juga gitu kan. Tapi gimana ya? Ya ini sebetulnya kehidupan ludruk dan kehidupan sosial yang ada di masyarakat itu ya ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada juga yang laki-laki setengah perempuan gitu. Atau wandu ini, dan tidak bisa kita pungkiri mereka ada di tengah-tengah kita. Mereka itu artinya kita nih, laki-laki wandu ini ada di tengah-tengah kita semuanya dan memiliki peran yang aku kira juga cukup penting gitu, karena kita memiliki peran kita masing-masing yang penting gitu dalam melestarikan seni budaya tradisi. Teman-temanku yang sebaya sangat tertarik dan memberikan apresiasi positif untuk kenal lebih jauh tentang seni tradisi melalui diriku, sehingga aku juga tidak menutup diri untuk memberikan wawasan ilmu sepanjang aku bisa memberikan mereka wawasan, dan juga aku juga istilahnya tidak merasa paling tahu gitu kan. Banyak open source atau sumber-sumber yang lain, tidak masuk dari seniorku Pak Narto ini. Aku mengetahui informasi itu sebanyak-banyak, seluas-luasnya gitu. Oke, kira-kira mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang atau mau share juga, sharing juga boleh. Ini Mbak, sebentar ya. Iya.
Boleh. Aku bilang mungkin satu kata atau dua kata itu Ya boleh dong, boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Iya. Kalau dalam dunia wandu loh Mbak ya, dalam ludruk atau dalam masyarakat, itu mungkin kita dipandang rendah loh kalau di dalam masyarakat Mbak. Oke. Oh iya toh. Tapi kalau dipandang rendah loh, tapi jangan merendahkan segitu. Rendahkan aku, lihatlah hasilku. Dunia tanpa wandu, yang cowok belum tentu ganteng. Dunia tanpa wandu, yang cewek belum tentu cantik loh. Ayo, bener enggak? Iya. Cowok ya Mbak, fotonya kemana? Salon. Banyak salon kan wandu juga. Nah, akhirnya kan, ganteng-ganteng kan. Yang cewek kan kayak gitu ya. Ayo, ada pria cewek sama pria wandu. Bisa ada cantikan yang mana, mangklingi yang mana? Kebanyakan wandu, saya mangklingi. Ayo, bener enggak? Nah, makanya jangan merendahkan seorang wandu. Jangan merendahkan seorang wandu, ludrukan lah kasarannya gitu Mbak. Ya itu aja yang tak bilang tadi. Berarti Bapak juga mengalami atau tentunya dari sosial juga mengalami itu ya, pakai entah pelecehan atau cemoohan gitu, iya. gitu. Terus bagaimana Bapak merawat diri Bapak untuk tetap kuat secara jiwa ya, secara psikis, dan tetap berkomitmen di dalam berkesenian ludruk ini? Aku tetap berkomitmen gitu. Kalau kamu mau lihat aku ya lihatlah, pandanglah. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah mandang aku, nggak aku kayak gini ya tetap aku gini, nggak bisa dirubah gitu prinsipku. Kalau mau ya silakan, nggak mau ya sudah gitu prinsipku. Tapi memang kan kalau misalkan di panggung tuh ya memang peran wandu ini kan memang ini ya paling yang ditunggu-tunggu juga ya, maksudnya kan? Iya. Ikonik Iya. banget. Ikonik bener. Iya, kan cantik-cantik kan wandu. Iya. Oke. Lebih cantik dari wanita asli loh. Sorry loh ya. Apa-apa. Saya juga minder loh, ya kan, minder nih sama Bapak sama apalagi Uji nih. Belum kembangnya kemarin belum dikeluarin nih, biasanya pakai kembang. Ya kan? Aduh, gue udah langsung insecure. Iya. Aku nih insecure kalau di sebelah Uji, beneran. Jujur Mbak, kalau kita belum dandan ya, kelihatan orang mandang koyok genderuwo. Nah, biasanya kan gitu, koyok genderuwo gitu. Tapi kalau udah kita dandan cantik, wah, itu tadi pasti gitu. Paling. Oke. Apalagi kalau di masa salon yang dandan, langsung semua. Promo terus. Oke, bagaimana kalian melihat masa depan seni pertunjukan ludruk dan apa yang kalian lakukan untuk memastikan kelangsungannya? Kalau menurut aku sih, kita harus diuri-uri gimana, terus ngajak generasi-generasi yang baru-baru itu diajari lah sedikit-sedikit. Pokoknya jangan sampai itu ganggu sekolahnya, jangan sampai kita ajarin dikit-dikit, ngajak sana, dicari yang ya kan udah kelihatan anak itu suka dalam kesenian ludruk, anak itu kan itu ditarik sedikit demi sedikit gitu. Nanti kalau kita udah tua ada penerusnya lagi. Nanti juga gitu, saya situ juga cari generasi baru lagi gitu. Oke, gimana? Kalau Uji? Apa tadi Pak? Gimana melihat masa depan seni pertunjukan ludruk dan apa yang kamu lakukan untuk memastikan kelangsungannya? Aku memandang keberlangsungan atau masa depan ludruk optimis banget aku, karena setiap generasi itu pasti akan merindukan salah satu kesenian berkaitan dengan masa lalunya gitu kan, dimana ketika dia pernah gitu sekali melihat ludruk 10 tahun, 15 tahun kemudian dia pasti akan merindukan masa-masa itu, dan itu juga menjadi cikal bakal dia untuk bisa menjadi atau ikut serta dalam proses kesenian ludruk. Diawali dengan rindu-rindu gitu. Nah, yang aku lakukan adalah tetap memastikan diriku pada koridor seni ludruk untuk tetap istiqomah meludrukan apa istilahnya, melakukan kegiatan ludrukan gitu ya.
melakukan ludrukan, di mana aku menyesuaikan dengan porsi dan juga keinginan kebutuhan yang ada di masyarakat, gitu kan. Jadi kalau dulu ludruk semalam suntuh Pak ya, itu mungkin aku lebih kemasannya lebih dipersingkat atau juga lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada gitu. Aku kira cara-cara yang seperti itu bisa digunakan untuk tetap menjadikan ludruk ini eksis dan juga memiliki masa depan yang cerah. Gitu. Cerah apa? Dan Ya, kamu juga gimana, punya Mbak? sanggar ya, kamu punya Gitu. sanggar. Alhamdulillah ada Sanggar Rumah Seni. Jadi Sanggar Rumah Seni ini isinya anak-anak sekolah gitu kan. Ada juga yang sudah kuliah, ada juga Sebagai generasinya, Mbak. Iya, Sebagai betul. generasi penerus. Generasi Yang saya katakan tadi dicari, Dicari, yang iya, gitu. betul. Nah itu Sanggar Rumah Seni ini juga bergerak di seni tradisi. Ada ludruk, ada juga wayang gagrak porongan, ada juga tarinya gitu. Memang kami menjaring itu dengan cara berpentas keliling, dan dari pentas-pentas keliling ini kami dapat bibit-bibit baru untuk ya kami ajak bersama-sama nguri-nguri budaya atau melestarikan budaya ludruk ini sendiri. Karena aku kira ludruk ini juga merupakan suatu kesenian yang sangat kompleks, di mana di dalamnya itu tidak hanya satu jenis kesenian tapi banyak banget. Ya. Dari karawitannya, dari tari-tariannya, dari dagelan-dagelannya, dari bedayannya. Di situ juga ada show ini ya, fashion show-nya Fashion juga ya mode kan, show-nya dari mode juga. show-nya waktu ini Oh. juga tradisi untuk joget bareng gitu kan. Kompleks, cukup kompleks, di mana kita bisa menampilkan itu satu persatu, tidak dalam rangkaian utuh, karena ketika kita mengenalkan dalam rangkaian utuh juga aku kira terlalu berat, jadi aku tampilkan satu persatu. Nah di satu waktu kita tampilkan secara utuh untuk ini loh sebetulnya dari rangkaian-rangkaian yang sebelum-sebelumnya gitu sih. Aku mau nanya nih, apakah ludruk itu sebenarnya seni kontemporer atau tradisi? Nah ini. Oke, menurut sejarah mungkin Tradisi, lebih ya. dikenal dengan seni kontemporer, Kontemporer, ya. Tapi alat-alat yang digunakan merupakan alat kesenian tradisional, sehingga masyarakat lebih akrab itu sebagai seni tradisi, Tradisi. dan juga dinikmati oleh kalangan masyarakat dari menengah ke atas, menengah ke bawah juga ikut Yes. berbaur di situ. Artinya bisa dikatakan seni kontemporer yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat menyebutnya mungkin seni tradisi Seni gitu kan. tradisi. Kalau dibilang ludruk juga hadir di tengah pada saat era penjajahan Belanda gitu ya, dimana sebagai wujud menyuarakan pendapat, aspirasi, dan juga wujud perlawanan juga gitu kan. Aku kira itu juga apa ya, nggak ada masalah itu masuk seni tradisi atau masuk seni kontemporer, di mana kita mau ikut terlibat dalam ludruk, artinya kita juga mau melestarikan kesenian dan budaya kita. Itu sih kalau dari aku. Nah, kamu kan membuat sanggar ya, membuat sanggar untuk anak-anak muda, dan kamunya pun masih muda, ya kan? Kamu pun masih muda ya, dalam usia muda. Menurutmu kenapa kesenian tradisi ludruk ini penting untuk anak-anak muda? Terutama untuk anak-anak muda ya, maksudnya untuk generasi muda kita. Kenapa? Menurutku kenapa? Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Itu merupakan statement yang umum juga Yes. gitu kan. Tapi yang lebih spesifik adalah Supaya tidak hilang. iya, supaya tidak hilang dan juga belajar. lalu apa kalau nggak itu apa? Andil kita apa? Kalau nggak itu, kita bisa saja kita cari kesenian yang lain. Tapi bagiku sendiri dan juga teman-teman yang ada di Sanggar Rumah Seni adalah oke, ini adalah bagian kita. Ini adalah porsi yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus memaksimalkan, kita harus tetap melestarikan dan juga menularkan kalau bisa. Kalaupun tidak bisa,
Nggak mungkin, nggak mungkin. Berarti bisa ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Kan perlu pemupukan. Pemupukan. Sedikit, Iya. Betul. Nah, menurutmu tantangan yang paling yang terasa yang apa? Tantangan yang paling terasa. Nah, tantangan untuk ini apa namanya? merawat tradisi ini kepada generasi ini. Pasti kan setiap generasi itu punya tantangan. Betul, betul. Bapak dulu generasinya juga punya tantangan, ya kan? Tantangannya adalah apa ya? Dari sesuatu yang dianggap tradisi menjadi sesuatu yang modern atau kontemporer, itu kita harus melalui banyak proses di mana banyak penyesuaian juga, dan itu tidak semua seniman, khususnya seniman tradisi, betah dan bertahan di zona itu. Jadi Komitmennya. iya, komitmen, betul. Kita harus punya komitmen yang cukup kuat, tahan gempur, tahan banting, dan juga memiliki tekad dan semangat yang cukup besar untuk tetap bisa pada jalur melestarikan budaya seni tradisi, khususnya ludruk. Gitu. Oke. Ini pertanyaan dari aku terakhir. Apa harapan Pak Narto dan Uji dalam kesenian ludruk ini? Harapan saya dalam kesenian ludruk, harapan saya mudah-mudahan ludruk bisa berjalan lurus, bertahan sampai ke generasi gitu kan. Tapi generasi kan perlu dipupuk supaya gini gitu, supaya nggak hilang lah. Gimana kita ngayomi anak-anak sing suka kesenian itu loh, maksud aku. Itu terus dipupuk, nanti ada lagi gitu. Mudah-mudahan nggak sampai hilang lah, tetap jaya ludruknya gitu. Oke, Uji. Apa ya? Sudah kayaknya tadi udah disampaikan di bahwasanya siapapun itu kalau memiliki niat untuk melestarikan kesenian, dia pasti akan memiliki berbagai macam cara untuk tetap melestarikan. Itu sih. Oke, mantap. Oke, kira-kira ada yang ingin bertanya atau masih oke, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bismo, nomor absen 30. Saya mau tanya khususnya buat Pak Narto atau sama Mas Ucek. Kenapa sih ludruk itu ciri khasnya kok ada haji? Oh, wandu maksudnya gitu loh. Terus siapa juga yang asal mulanya kok ada panci juga? Oh, gitu. oke. Apa alasannya gitu? Oke. Matur kasih. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan Mas Bimo yang paling jempol dan cakep. Ya. Pertanyaannya Bismonya. Ya, yang paling cakep orangnya lah. Udah punya pacar belum? Oh, belum. Ya, nanti tak daftarin. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa ludruk kok selalu ada banci gitu ya? Terus yang menciptakan itu siapa gitu ya, Mas ya? Oke, saya jawab dengan jujur. Misalkan kalau ludruk nggak ada bancinya, satu, kurang lucu juga. Yang kedua, nggak mungkin kan kalau seorang wanita diajak ke ludrukan pulang sampai malam, sampai larut, kan nggak boleh. Gitu. Saru orang Jawa bilangnya. Jadi ya pemeran wanitanya diganti yang banci-banci, wanita setengah, wanita siluman kalau sekarang bilangnya, wanita siluman. Maksudnya wanita siluman itu ya bisa cowok bisa cewek kayak aku, bisa cowok bisa cewek. Mbaknya di sana ketawa sendiri. Kalau seorang banci ya, misalkan dalam kesenian ludruk kan luasnya melebihi wanita, melebihi perempuan asli. Terus yang kedua nih
bisa apa itu? Ngocak perut itu bisa. Terus yang pertanyaan tumbuhnya dari mana? Banci ya? Banci itu nggak tumbuh, udah dari lahir udah banci. Nggak ada kok banci tumbuh di mana, itu nggak ada mas. Dari gennya itu udah kelihatan banci wanita gitu loh. Tapi secara fisik dia itu cowok gitu loh. Tapi apanya ya, gennya itu gen wanita gitu loh. Maksudnya tumbuh peran hadirnya peran hadirnya awal wanita. mulanya perannya Keseharian Wandu di tuh rumah, dari mana? iya. Keseharian di rumah kebanyakan ya udah ke cewek-cewekan gitu loh. Jarang kalau misalkan di rumah cowok normal nggak ada, tetap kelihatan itu banci gitu. Jadi nang ludur kan wis itu pemerannya tetap banci, nggak ono sing banci pemeran lanang ya lucu mas, tetap pemeran banci. Oh, itu pertanyaannya udah aku jawab. Ada lagi pertanyaannya? Coba bagaimana Uji? Kalau Mas Hadirnya awal mulanya peran Wandu itu. Awal mula peran Wandu. Saya kira memang betul yang dikatakan Pak Narto juga, sebetulnya nggak ada banci itu di-create atau dicipta gitu ya. Namun itu juga merupakan kebijakan dari leluhur kita, dari sesepuh kita, bahwasannya image seseorang yang dianggap tidak jelas laki atau perempuannya berusaha untuk didaya gunakan, berusaha untuk bukan dimanfaatkan tapi lebih dikaryakan untuk dalam hal kesenian. Dan saya kira juga hanya kesenian yang mau menerima sosok Wandu atau Waria ini. Kalau kita bilang mungkin dalam dunia pendidikan, dalam dunia militer, dalam agama juga Asing gitu lah. asing dan juga lebih sedikit tempatnya bagi para Wandu ini. Namun dalam dunia kesenian mereka bebas untuk mengekspresikan apa yang dia miliki, dan juga saya kira Wandu ini juga merupakan simbol dari kebebasan berekspresi. Namun para leluhur sesepuh kita meluruskan dan memberikan arahan yang tepat bagi para Wandu atau Waria ini untuk ngini loh sakjane sing genah itu kan kayak ngini, sebetulnya seperti ini loh yang tepat untuk kamu lakukan gitu sih saya kira. Jadi bukan serta merta oh kon iki Wandu, oh kamu ini Waria, kamu ini banci tidak berguna, enggak, bukan seperti itu. Namun leluhur kita, sesepuh kita lebih bijaksana bahwasanya oh iki kena iki ternyata sing model kayak ngene iki saya iso dimanfaatno iki. Caranya buat digawe guyon-guyonan, digawe lucu-lucuan pas nanggone panggung, dan itu juga ternyata berhasil. Cara-cara seperti itu. Dari segi sebetulnya saya juga aku pikir juga Wandu ini juga merupakan suatu penghormatan terhadap wanita asli gitu kan, perempuan yang sesungguhnya, di mana yo saru perempuan ini hadir tengah malam joget-joget gitu kan. Tapi kalau laki-laki seperti yang dikatakan Pak Narto juga nggak apa-apa wong podo lanange, wong asline lanang. Sebetulnya laki-laki gitu kan. Jadi ya aku kira awal mulanya atau yang mengaiti juga nggak ada, tapi merupakan bentuk kebijaksanaan aja sih dari leluhur atau sesepuh kita. Wanita, Gitu. Mendaya gunakan atau mengkaryakan apa yang sudah ada gitu sih. Mungkin kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi ya. Mungkin awalnya itu peran Wandu itu juga karena fenomena sosial di mana dulu era kolonial Belanda itu kan perempuan itu masa itu juga riskan sekali ketika mereka naik di atas panggung. Sehingga peran wanita itu digantikan oleh Wandu gitu kan, dengan laki-laki. Begitu juga tari remo itu kan perempuan jadi laki-laki biar juga tidak mengalami pelecehan dan jadi sebenarnya awal mulanya untuk melindungi perempuan, fenomenanya seperti itu, lalu berkembang gitu. Itu yang sedikit saya tahu. Oke, mungkin ada yang lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Mbak Eza mau Kemarilah sayang, kemari. ada mau sharing atau ada yang mau bertanya? Lanjut aja.
Oke. Monggo sini. Ini udah pukul 9 lewat ya. Kita Masih udah sore? masih sore. Masih sore. Buat wandu mas. Oh, ini Buat masih- mandu maksudnya. Kayak metu ya mene iki. Biasane. Mulainya subuh. Oke, mungkin masih bisa kita lanjut lagi setelah ini kalau mau ngobrol-ngobrol santai ya kan. Saya akan mengakhiri diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suna. Hah? Oh iya boleh banget. Mau 10 pertanyaan boleh. Biar makin malam Mas, pulangnya nih. Saya mewakili teman saya yang mau tanya. Jaja. Tadi teman saya tanya, apa benar ini ludruk itu menciptakan dari daerah Jombang? Apa benar? Terus kedua, saya mau tanya lagi, pada tahun berapa itu ludruk didirikan? Tak kono mbahmu ae lho. Iki kan konsep. Se. Oke. Udah itu aja. Oh, Terima oke. kasih. Ini Pak Bisma ini cucunya Cak Tawar. Oh, iya. Salah satu ini aktor ludruk juga itu. Oke. Oke, pertanyaan Pak Mas Bisma ya. Ludruk, gimana tadi pertanyaan awalnya tadi? Lahir dari Jombang ya? Lahirnya di Apa Jombang benar ya? lahir berawal dari Jombang? Mm. Dan tahun berapa? Tahun berapa? Ludruk mulai ada ludruk memang nurut cerita loh ya, nurut cerita dari mbah-mbahku loh ya, itu dari mbah-mbahku, aku ya belum lahir, belum dicetak mungkin. Itu lahirnya dari Jombang, khususnya daerah Mojowarno. Daerah Mojowarno. Itu pertama kali ada kesana ludruk dari situ, dari daerah situ. Makanya orang-orang banyak yang ngomong ludruk itu lahirnya tekan Jombang. Memang benar, daerah Jombang yang pertama kali mengadakan ludruk. Untuk lahirnya tahun berapa aku nggak tahu, tanya ke mbah-mbahnya aja. Soalnya aku belum dicita. Udah zaman kolonial kan aku belum ada, jadi nggak tahu tahun berapa, nggak tahu. Untuk mendetailnya masnya tanya aja kepada Mbah Bayi, mungkin tahu loh. Itu aja Mbak. Oke. Oh, itu. Oke, maaf. Kalau ponten. Ada di depan. Iya, ada terima di kasih. toilet. Ada pemikiran yang ada mengusik wastafel saya nih di tadi situ. ya. Oke. Keluarin Bu. Terkait dengan wandu ya, Setelah posisi warung ini. wandu. Oh, iya. Apalagi terkait dengan Sejarah. sebuah hiburan ya, hiburan di mana yang pasti dinikmati oleh khalayak umum ya. Nah kita tahu juga bahwa beberapa waktu dekade terakhir kita sempat disibukkan oleh aturan-aturan sebuah siaran ya, bahwa membatasi adanya ya sama seperti wandu itu berada di televisi atau media-media yang digunakan untuk siaran. Nah, kiat-kiat apa sebenarnya yang bisa diterapkan itu? Karena kita tahu bahwa akhirnya hal tersebut bisa menjadi benturan tersendiri, tembok tersendiri yang harus kita lalui. Karena saya mengikuti itu tadi bahwa wandu akhirnya menjadi sebuah bahan hiburan, sebuah sumber untuk lelucon dan lain sebagainya, dan apalagi ya bisa menggantikan peran wanita itu tadi. Tetapi di samping sisi kita juga ada sebuah aturan sendiri yang terkait dengan sebuah pementasan itu, bahwa tidak diperbolehkannya ada ya sosok-sosok seperti wandu itu terlihat pada beberapa para pelawak senior ya, yang mungkin pelawak TV ya, dalam hal ini mungkin seperti Tesi gitu kan ya, yang pada awalnya dulu memang memerankan posisi seperti waria itu, tetapi akhirnya sempat terkena imbas dari aturan-aturan itu. Nah, apa kiat-kiat apa untuk menghindari atau mungkin nekat saja, terus saja. Itu juga perlu kita cari jalan keluar itu. Karena tanpa wandu, kalau menurut saya
hambar dari ludruk itu. Bagaikan sayur tanpa micin. Jadi racun ya. Ya tidak, menurut saya begitu. Jadi apa sih yang enak? Enaknya gimana cari jalan keluar kita? Itu menurut saya. Oke. Monggo Uji. Saya Iya. Iya, aku juga berpikir demikian kok tentang Wandu ini. Kalau dibilang isu-isu LGBT gitu, di mana Wandu ini juga salah satu bagian dari itu. Namun mungkin yang perlu ditekankan adalah ludruk ini hadir di panggung kesenian yang dinikmati secara langsung tanpa monggo Pak, dinikmati secara langsung tanpa apa ya, adanya proses recording atau ditayangkan di layar kaca gitu dulunya. Iya. Jadi aku kira ya kita nekat saja, tapi untuk hari ini mungkin juga banyak pembatasan-pembatasan dan juga aku juga masih bingung sebetulnya. Mungkin Pak Muni bisa bantu, tapi kalau aku hari ini sih nekat saja sih kalau aku sih untuk menyikapi hal itu. Kalau misalnya di banned atau tidak diperbolehkan tayang, ya sudah kita kita santai saja, kita tayang di panggung-panggung yang tidak ada sensornya gitu aja sih kalau aku. Mungkin Pak Narto. Pak Narto. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana peran Wandu ini yang sekarang ini kan semakin kesini ada pembatasan ya di dalam dunia televisian yang mengurangi atau dibatasi ada peran Wandu Banji gitu. Nah, bagaimana itu akan berdampak atau akan nantinya kan akhirnya akan lanjut jalan terus atau bagaimana atau menyesuaikan seperti apa? Kalau aku nurut sing itu Mbak ya, kalau di perbatasan dalam televisi ya. Kayak aku nggak ada masalah. Kalau kita diperbolehkan ya tetap berjalan. Kalau memang kita nggak diperbolehkan, ya udah kita cari yang diperbolehkan aja gitu. Okay. Jadi nggak terlalu nanti virus nggak boleh disensor, nggak apa-apa silakan disensor. Tapi di luar sana masih banyak yang memerlukan kesenian ludruk loh Mbak yo gitu. Gimana? Eza ini. Boleh deh. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam Puji, selamat malam Pak Narto. Pak Narto, Pak Muni. Oke. Mungkin aku menambahi ya apa yang ada di pikiranku tentang tadi obrolan tentang yang Wandu dan pertelevisian. Jadi kalau aku pribadi melihatnya atau orang harus ada undang-undang atau enggak harus ada pemahaman yang lebih dalam lagi bahwasannya seni pertunjukan itu beda dengan umum kayak gitu. Jadi meskipun tidak Wandu, orang-orang yang seperti Olga Saputra kayak gitu-gitu itu adalah sebuah seni pertunjukan gitu. Ketika teman-teman seni pertunjukan mungkin Uji atau Pak Narto di atas panggung, benar tadi Uji bilang itu adalah sebuah pertunjukan yang itu tidak real, itu sesuai dengan naskah kan kayak gitu ya. Jadi kalau di luar sana melihat sensor yang ada di televisi yang itu berupa seni pertunjukan yang memang sudah ada apanya ya Mbok ya, Rules-nya lah ya. iya udah ada itunya, yaitu orang yang mensensor ya aku rasa kurang memahami gitu. Kayak gitu. Dan memang kesenian apalagi seni pertunjukan dan juga naskah-naskah yang seperti itu juga sebenarnya udah banyak ya, sudah banyak banget, tapi memang sangat kurang untuk dipahami oleh pemerintah kayak gitu. Jadi mari kita membuat undang-undang kesenian ya kayak gitu. Udah begitu aja, semangat terus. Oke, thank you Eza. Ya,
Iya sih, saya juga sepakat dengan Eza ya dan kawan-kawan karena kalau bicara tentang sensor ini memang dampaknya juga banyak ya dan memang yang diharapkan adalah mengurangi hal-hal yang negatif misalkan gitu ya atau yang tidak diinginkan, tetapi memang harus ada dialog. Menurutku pemerintah atau yang mengatur undang-undang ini juga harus tahu tentang nilai-nilai kebudayaan atau kesenian gitu. Itu yang utama dulu, nilai-nilai kesenian tradisi kita sendiri dulu deh, Indonesia dulu tuh paham nggak nih gitu kan, baru kita ngobrolin secara hukum gitu. Itu baru kita harus ada dialog habis-habisan di situ, harus ada kita harus menganalisa bareng-bareng gitu loh, dampak positif dan negatifnya, baru ada sensor gitu. Dan tentunya pasti kan ada perbedaan lah, Wandu dengan pertunjukan tradisi dengan hiburan di televisi itu kan ada bedanya tentunya. Memang kalau di televisi menurut saya memang harus ada sensor, itu memang perlu karena batasan umur, ada umur kan. Sedangkan kalau kita ke seni pertunjukan, ya orang yang datang itu kan sudah terseleksi sendiri, terfilter sendiri. Kalau misalkan orang tuanya memang boleh anaknya menonton ludruk, ya itu udah tanggung jawabnya orang tua gitu. Tetapi kalau di televisi kan enggak, memang harus disensor karena ada batasan-batasan itu ya. Misalkan ada hal-hal yang negatif misalkan, yang menurut pemerintah atau menurut masyarakat ada yang harus disensor, itu karena memang nggak bisa dikontrol dengan remote itu, ya kan, anak kita nggak bisa dikontrol. Tetapi di seni pertunjukan enggak, kita itu udah tanggung jawab kita sendiri. Orang tua boleh izinnya anaknya boleh atau enggak kan gitu. Malah misalkan sebagian masyarakat malah pengennya anak-anaknya paham dengan tradisi atau kesenian kita kan gitu, ya kan. Jadi ya TVRI ya kan. Jadi memang sebenarnya ngobrol lagi, tahu dulu nilai budaya itu apa sih gitu kan. Di balik dari nilai-nilai itu pentingnya untuk masyarakat, untuk anak-anak, untuk generasi itu seperti apa. Itu sih, itu menurut saya, pandangan saya. Oke, Mas. Senang nih saya. Hidup. Ini buat Pak Naba sama Mas Ujet, apalagi khususnya buat Mas Ujet juga. Gimana sih caranya membuat bibit-bibit baru dalam dunia keludrukan juga? Dan saya berharap yang melihat di channel YouTube ini ada anggota Dewan Kesenian. Loh, iya Pak, itu ya sampai saya berharap juga ada, saya melihat ya ini bukan berharap ya, juga berharap juga sih. Saya melihat sekarang itu festival ludruk remaja itu nggak ada festival. Ya nggak ada, mungkin saya kurang tahu apa gimana. Tapi kebanyakan umumnya jarang banget deh. Nggak tahu lagi, mungkin bener apa enggak itu festival ludruk itu sudah tidak ada lagi atau dipandang sebelah mata. Kan sekarang umumnya stand up comedy. Nah gitulah, stand up comedy, terus yang monolog dan lain-lain. Tapi saya melihat di ludruk remaja itu nggak ada. Bagaimana? Ini pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Itu saja, mencari bibit-bibit unggul. Ini bibit wong sing gelem ludruk apa bibit banci kira-kira? Sing lu spesifik ya. Sing luwih spesifik nek bibit banci. Wah, siji mana iki ceritane Nah, nek iki? banci kan kebanyakan orang spesial kan? Orang spesial. Orang spesial juga. Iya, soalnya anak doke lho. STMJ doke luru Mas. Iya. Wong lanang ya ndoke. Loro. Latus. Monggo Pak Nato. Nata monggo Pak. Panjenengan piye?
Oke. Pertanyaannya tadi ludruk sing remaja, anak-anak remaja kok udah nggak ada gitu ya? Ya, dicari-cari bibitnya. Cari-cari bibitnya. Dan festival dan ajang festival udah ditiadakan. Ajang festival. Mungkin ya, masih mungkin. Iya, mungkin. Ada. Aslinya itu masih ada, Mas. Malah. Masih ada, cuman jarang orang di sini itu jarang. Sing kebanyakan, sing kebanyakan sini sing nanggap ludruk ya, daerah Gresik, Mas. Tapi masih banyak kawula-kawula sing kecil-kecil ikut seniman-seniman itu masih banyak. Masih banyak banget. Tapi khususnya kan wilayah Sidoarjo. Kalau nggak salah itu Sidoarjo gimana sih cara buka bibit remaja ludruk? Gitu. Kayak salah satu contoh saya kemarin ikut ludruk remaja di Malang. Ya. Itu untuk itu kita biasanya ngasih undangan, Mas. Ngasih undangan kepada buat sing itu loh, sing menyukai kesenian biasanya gitu, tak undang. Mas sampean suka kesenian ludruk ya? Lu tanggal sakmen nih, so ndek kono sampean ikut kan? Nah, nggak repot sampean ikut, nggak repot yo nggak usah gitu, biasanya gitu. Jadi sing suka, sing memahami ludruk bener pasti ikut gitu. Nah, kan yang apa namanya yang itu gimana sih mengenal semua masyarakat Sidoarjo biar ini ludruk ciri khasnya ludruk dari Sidoarjo ada beberapa remaja kayak salah satu contoh ketiga remaja Raya terus Oba. Kalau itu sih Mas Ujek yang tahu. Kalau Sidoarjo sini, lah Mas Ujek kan asli Sidoarjo sini gitu loh. Monggo. Ada apa enggak salah satu bibit ada sih Nggak tahu sih daerah Sidoarjo sini, Kalau Mbak. kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara mencari bibit ya? Biasanya Sepanjang di yang saya undang. lakukan adalah dengan cara berkeliling, melakukan pentas keliling, di mana bibit-bibit itu akan terjaring secara otomatis ketika seseorang itu tertarik dan juga ingin tahu lebih lanjut mengenai ludruk, dia pasti akan mengikuti dan mendatangi kita untuk ikut bergabung. Salah satu caranya adalah seperti itu untuk mencari bibit-bibitnya. Kalau untuk yang festival ini ya ada, cuman tidak ada. Itu hari ini tidak ada. Ada di luar Sidoarjo, tapi di Sidoarjo sendiri hari ini mungkin tidak ada. Dan itu juga menjadi PR besar kita untuk mengadakan festival ludruk remaja. Tempatnya juga nggak memadai, Mas. Kenapa? Tempat-tempatnya juga nggak memadai loh Sidoarjo. Iya. Tempatnya nggak memadai. Mungkin kita juga ini PR besar kita untuk menggandeng Dinas Budayaan dan Pariwisata, juga Dewan Kesenian yang ada di Sidoarjo, dan juga para penggiat seni tradisi, karena tidak lepas ludruk tidak lepas dari seni tradisi walaupun dia adalah seni kontemporer, di mana ada gamelan, ada sinden, dan juga elemen-elemen yang ada di dalam ludruk, penari remonya juga. Artinya kita perlu mengumpulkan banyak orang untuk mewujudkan festival ludruk remaja ini, khususnya saya kira juga kita harus mendatangi universitas-universitas yang ada, sekolah-sekolah yang ada yang memiliki kegiatan kesenian untuk diajak bergabung mengadakan festival ini. Terima kasih Mas Bisma untuk mengingatkan kembali tentang festival ludruk remaja ini. Semoga kedepannya kita bisa mengadakan festival ludruk remaja ini. Iya, agak gimana gitu. antar buku jadi lucu. Tidak lupa juga bimbingan dari para senior-seniornya ini, dan juga banyak sebetulnya tokoh ludruk senior yang ada di Sidoarjo. Itu ada Cak Tawar, ada ada Pak Nata juga, dan masih banyak lagi seniman-seniman yang menyukai dan menggeluti ludruk itu sendiri gitu. Mungkin itu Pak. Oke. Menarik nih, makin malam makin asyik. Makin asyik ya. Oke. Ada yang mau sharing-sharing lagi? Bertanya lagi? Pengen dong, ini dong apa? Kasihlah sedikit pertunjukan lah, kecil-kecilan. Ya enggak, kan karakter ludruk itu selalu ini ya, apa bisa apa kayak on the spot apa tektokan improv.
boleh dong kasih tunjuk ini ke teman-teman yang mungkin nggak hadir langsung, yang akan lihat video kan bisa. Apa ini kira-kira Pak Narto ini kita? Juli kan Sudah cuci kocak, yang kocak. Yang kocak. Ane jenengan dados niki makne sarip mawon. Sarip tambah oso jenengan makne sarip. Akeh kula saripe. Hah? Nggih, jenengan makne sarip kula saripe. Lah ya kurang kocak, Mas. Oh, kurang kocak. Kurang kocak. Ya napa? Jenengan Kocak napa iku. pun monggo terserah. Apa ya? Wes, ngene ade-ade lumut wae. Ande-ande. Oh, ayo. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah. Oh, bawang merah, bawang putih. Oke, wes. Ane kula bawang pre. Sing duh kok cepet. Sing bawang putih nih, Mbak. Muni. Mbak Muni. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa ludruk. Nggak bisa. Lenong. Berdua aja, berdua. Loh, harus bertiga. Oh, harus bertiga. Harus bawang. Oh, papi, monggo papi. Loh, tapi nggak bisa pemeran wanita loh. Oh iya. Oh, Mbak ini bisa, Mbak gini Mbak, bukan, dibuat apa? belajar bareng, Dibuat yuk. belajar bareng-bareng, cuma bawang putihnya aja, enggak bawang merahnya nanti yang jahat gitu. Silakan Mas. Silakan monggo. Ya ampun, Bang Putih. Kok bagus kalungnya. Tak pinjeme po. Oh, ya Allah. Iki lo cincinnya juga bagus. Tak pinjeme, tak pakai. Ya Allah, iki lho, tak gawe kok pantes. Kamu gak usah pakai dulu, aku pinjem. Nanti sore tak kembalikan ke kamu ya. Gitu. Jangan bawang merah. Jangan bawang merah. Bawang putih kok tangannya cenanangan gini. Bawang putih ki melas. Kok dicolok ngene. Bawang merah kok wis ndengi. Iki bawang merah sak oyote. Sak bongkote. Ini peninggalan dari mama iki saya. peninggalan dari mama saya. Alah gak apa-apa, aku lo mek pinjem tok gak tak pek. Engko sore kok tak kembalikan ke kamu. Wedi aku. Wis gak apa-apa iki lho tak gawe iki ketok apik iki mas-masane iki perhiasane tak gawe dhisik ya. Ya wes, tapi kok mbok balekno ya. Tak balekno nek aku gak lali. Ya wes, nyo. Ya wes, nyo. Ya Allah tak gawe ketok apik iki. Wis mari. Kono nang wadul kono nang makmu. Sik durung, tak main. Kita ayu enggak aku, kita main Ayu toh lho, ayu toh lho pantes toh tak gawe iki lho pantes. Oh, kowe iki wis ayuan ngene, gak usah tek apa-apa. Ih, aja melas-melas apa tak sile kalunge melas raine. Mbok yo kok cie. Yo, kok mbok balekno kan? Tak balekno, aja kuwatir tak balekno. Wong atasane ngene ae kok didolno pas larangan. Kok mbok dol? Enggak tak dol kok epoke-epoke gak krungu aku ngomong. Iya. Kerungu. Wes sore. Mongso sore. Dijaluk nang aku, jaluken. Merah mana bawang merah? Mana mas-masanku? Anu iki Aku sik seneng gawe. Seneng iki ketokane kantil iki gak sok copot lho, gak sok copot. Iki lho gak sok copot. Balekno. Anu iki lha apa sih iki anu kok tak sile sampe menesuk wis rong dina maneh. Saiki ae. Gak iso anu kok aja jahat-jahat tambah aku lah saudaramu sih. Mosok jahat tambah aku. Aku pinjeme gak oleh. Gak oleh. Kok iso enggak wis anu tak kena ibuku kon nek anu. Ibuku sisan. Ya kono ngomong kono nang ibu. Bu. Anak apa bawang putih? Mas-masanku iku lho dijupuk ambek bawang merah. Dijupuk apa disele? Disele. Ya ndrai sih, tak deloke kok kaya apa Iku sih? lho ndek Oke tangane. mlebu apik to mas-masane pantes to tak gawe to. Pantes. Wes awakmu ngalao bawang putih. Ngalao, gak usah mbok jaluk ben gawe bawang merah ae. Kok jarene ibu kula rungokno kula gur kalunge masak. Emang. Kon Awakmu sih, awakmu getun ta anak bawang merah kata ayu. Bawang merah kata ayu getun, iku ya dulurmu. Kula aja Wes jaluk, aja dijaluk. Aja dijaluk babano. Awakmu masih gak gawe lho gak apa-apa. Ngerti ya kon niku anak tiri, gak anakku dhewe. Oh, kula. Allah. Wis aku kandhane aku pantes iki gawe ngene iki kon gak pantes, wis gak usah kon gawe ngene iki.
Tak gawe ini bae. Wes, gak usah dijaluk, ben digawe mbakmu ae bawang merah. Wes, digawe aja dijaluk. Ngono apa duwene gak apa-apa dikekno Mbak Yune. Sing elek ben elek. Kalah kon karo Mbak Yumu bawang merah ayu iku. Kapok kon tambah senengi kon kapok kon. Awas kon. Ngawas lapo kon iki lho aku diawas-awas iki lho, Mak. Kak, pokok wis gak oleh. Nangis tok-tok men sampean iku. Ini terima kasih. Terima kasih. Tapi di pos tuh Enggak salah. Ah, keren ya. monggo Pak. Kok bisa ya langsung gitu ya? Ini Eza pura-pura nggak bisa oke juga nih melas deh. Hah? Mengkhawatirkan. Oke. Mengkhawatirkan. Cemiknya. Oke, aku rasa kita akhiri diskusi malam ini. Semoga berawal dari sini kita akan bisa melanjutkan kembali ya, jangan sampai terhenti perbincangan kita tentang kesenian tradisi di sini aja, tapi mudah-mudahan di ruang-ruang lain, di tempat-tempat lain juga ada dan berkesempatan lagi dengan seniman-seniman yang lain. Terima kasih Pak Sunarto, terima kasih Uji, dan terima kasih teman-teman yang sudah memanasi perbincangan kita ini. Ya kan, terima kasih Eza dengan tampilannya keren. Ya. Oke, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam.